Oke, kita membahas pada malam ini yaitu to love people. Berarti pada malam ini sangat luar biasa pembahasannya, di mana terbagi ada kita mencintai Tuhan dan mencintai manusia atau orang. Bisa dikatakan berarti orang lain. Ini kalau dikatakan kalau mencintai, tidak semua orang memiliki benar-benar mencintai gitu. Kenapa? Kalau dikatakan aku mencintai, berarti belum tentu dalam hati benar-benar mencintai dia. Tetapi kalau kita benar-benar mencintai Tuhan, itu udah pasti. Maka kita harus bilang to love God, to love people. Kan kalau malam ini saya hanya menekankan bahwa kita harus memastikan kalau kita mencintai Tuhan terlebih dahulu, baru kita mencintai Tuhan. Amin. Oke, boleh selanjutnya. Oke, mencintai Tuhan itu ada terbagi dua. Dan kalau kita bilang to love, aku mencintai. Berarti kalau saya secara saya mencintai itu ada terbagi dua, mencintai yang terbatas, mencintai dengan terbatas. Kalau mencintai tak terbatas, teman-teman tahu itu siapa ya kan? Yaitu Tuhan sendiri. Tuhan mencintai kita tanpa terbatas. Tetapi kalau orang mencintai kita itu sangat terbatas. Benar nggak sih? Benar dong. Kalau pacaran itu saling mencintai tapi belum tentu jadi pasangan. Tetapi kalau kita mencintai Tuhan, itu udah pasti. Kenapa? Karena dia Bapa yang selalu menyayangi kita seperti Bapa sayang anaknya. Amin. Itu. Jadi to love ada terbagi dua, mencintai tak terbatas dan mencintai terbatas. Jadi pastikan teman-teman, jika kamu seorang anak Tuhan, jika kamu seorang generasi, jika kamu orang Kristen, pastikan kamu mencintai Tuhan, maka kamu bisa mencintai orang lain. Oke, di sini ada ayat mengatakan 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Artinya adalah kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita dikatakan juga adalah tetap anak Allah. Kalau kita juga mengasihi orang lain, ya kita tetap juga dikatakan Allah. Tetapi terutama kita harus mengasihi apa dulu nih? Tetap Tuhan gitu. Jadi ada keseimbangannya. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah memberikan cintanya kepada kita tak terbatas. Itu teman-teman. Oleh karena itu, pastikan bahwa kita benar mencintai Tuhan itu dengan segenap hati, dan kita juga mencintai orang lain itu dengan segenap hati. Kalau kita mencintai orang lain dan kita juga mencintai Tuhan, saya percaya deh, kalau kamu juga menolong dia tidak akan berhitung-hitung, tidak bersungut-sungut. Karena apa? Cinta itu keluar dari hati sendiri. Saya menekankan sini, kita pastikan kita mencintai Tuhan. Maka saudara-saudaraku, berarti ini saudara-saudaraku itu diperintahkan kepada kita, seorang umat Kristen. Yang saudaraku yang kekasihi, marilah kita saling mengasihi. Berarti ini diperintahkan kepada kita supaya kita saling mengasihi. Karena orang yang mengasihi itu berarti itu adalah anak Allah, pilihan Allah. Bukan dibilang kalau kau tidak mengasihi, kau bukan anakku. Bukan. Artinya adalah Tuhan itu memberikan cintanya kita kepada kita tak terbatas. Tetapi kalau orang lain coba, aku mencintaimu sayang. Belum, ya aku mencintaimu. Tetapi saat kamu bangkrut, saat kamu nggak punya uang apa-apa, apakah dia masih mencintaimu? Belum tentu. Artinya pastikan bahwa hati kita siap-siap dulu untuk mencintai Tuhan. Dan selanjutnya apa? Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah. Itu sudah pasti, dan mengenal Allah. Kalau kita mencintai benar-benar Tuhan, pastikan bahwa kita akan merasakan kasih itu dengan, maka Tuhan peluk aku, maka dia akan peluk kamu. Tetapi kalau pacar,
dipeluk aku, belum tentu dipeluknya akan terbatas gitu kan. Tetapi kalau Tuhan tidak akan pilih kasih siapapun kamu, kalau kamu cintai aku, kamu cintai aku dan saya mencintai kamu, itu keren. Maka seperti sayang Bapa dan anaknya. Maka barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Allah adalah kasih. Ia bagaimana kita mencintai orang lain, padahal Tuhan juga belum kita kasihi, belum kenal. Jangan katakan saya mengasihi Tuhan, padahal hatimu belum beres. Jangan katakan aku mengasihi kamu pacarku, tetapi Tuhan nggak kau kasihi. Ngomong kosong bagi saya. Saya pastikan kalau kamu orang Kristen, tunjukkan cintamu kepada Tuhan. Oke, bagaimana kisah? Kalau kita mencintai Tuhan dan mencintai manusia itu, boleh lanjut. Mengapa kita harus mencintai Tuhan dan manusia? Manusia itu dikatakan orang ya. Pertama, karena Tuhan telah mengasihi kita. Boleh kita baca Yohanes 5 ayat 12. Inilah perintahku. Kataku berarti itu Tuhan sendiri berkata, karena huruf K-nya besar kan? Ku. Yaitu supaya saling mengasihi seperti aku. Bukan aku ya, bukan Eben, tetapi Tuhan telah mengasihi kamu. Amin. Kenapa kita harus mengasihi dan mencintai Tuhan atau orang lain? Bisa dikatakan manusia juga. Manusia itu terdapat ayah, ibu, bukan harus pacar kita cintai, tetapi orang tua kita cintai. Karena Tuhan terlebih dulu mengasihi kita. Karena itu teman-teman pastikan, kalau kamu orang Kristen, cintai dulu Tuhan, baru bisa mencintai orang lain. Percayalah, itu tidak bohong. Yang kedua, karena ini adalah perintah Tuhan dan inilah perintahku. Itu juga artinya adalah Tuhan yang mengatakan kita harus mengasihi Dia sendiri. Bukan saya, kamu harus mengasihi manusia loh. Kamu harus mengasihi Tuhan loh. Kalau enggak, kamu enggak selamat. Saya bukan bilang ya, tetapi firman Tuhan Yohanes 15 ayat 17 ini mengatakan, karena ini adalah perintah Tuhan. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seseorang akan yang lain. Nah, kalau kita sudah mengasihi Tuhan, maka kita harus siap mengasihi Dia. Siapapun dia, atau kekasihmu, atau orang tua, harus tetap mengasihi orang lain. Jika kita bisa mengasihi orang lain, percayalah, cinta itu tidak akan terhilang. Karena apa? Cinta kita itu terdasarkan kepada Tuhan. Kamu bisa mengatakan, Tuhan, kalau saya mencintai Dia, saya tidak akan pernah melupakan cintaku samamu ya Tuhan. Amin. Selanjutnya, mengapa kita harus mencintai Tuhan dan manusia? Yang ketiga, karena kita manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Amin. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Kenapa kita harus mencintai Tuhan dan manusia? Karena kita adalah ciptaan Tuhan. Maka pastikan teman-teman, jangan kamu mencintai orang itu karena dia cantik. Jangan mencintai orang itu karena dia banyak uang. Jangan mencintai orang itu karena dia memiliki segalanya. Tetapi Tuhan akan berkati kamu kalau kamu cintai dia memenuhi dengan kekurangan dia. Ngerti nggak teman-teman? Intinya gini, dia adalah nggak punya apa-apa. Tetapi karena kamu mengingat Tuhan, kamu mencintai dia. Kamu sanggup mengatakan, aku mencintai kamu apa adanya. Karena apa? Karena Tuhan mencintai kita juga apa adanya kok. Nggak hitung-hitungan. Kamu berdosa, Tuhan mengasihimu juga kok. Kalau dibilang tidak ada manusia yang tidak berdosa, semua kita berdosa. Karena Tuhan Allah itu adalah kasih. Maka saya bisa mengatakan, kamu diberkati Tuhan kalau kamu cintai orang itu menerima kekurangan. Tetapi saya tidak kasih jempol kalau dia mengatakan cinta karena dia cantik. Enggak. Karena Tuhan juga enggak memandang kamu cantik atau apa kok. Benar enggak nih? Kenapa? Karena kita ciptaan Tuhan spesial. Tetapi saya luar biasa bagi orang lain karena dia mengatakan cinta kepada orang yang karena menerima kekurangan. Karena apa? Karena kita sama-sama ciptaan Tuhan kok. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Semuanya sama. Ujung-ujungnya pada mati kok kalau kita memikirkan kekayaan dia. Tapi pastikan kalau kita mencintai Tuhan atau manusia, terimalah dia apa adanya. Karena apa? Karena kita adalah ciptaan Tuhan yang spesial. Sama-sama punya otak, akal budi, sama-sama makan. Sekarang tergantung diri kita masing-masing. Pastikan kalau kita orang Kristen,
itu kita nggak ada dibilang kamu harus memilih. Kalau itu benar dari Tuhan, udah kamu katakan cinta kepada Dia. Tetapi kamu pastikan dulu nih cinta itu kepada Tuhan. Nah, mengapa kita harus mencintai tadi teman-teman? Mengapa kita harus mencintai Tuhan? Mengapa kita cinta kepada manusia? Seperti yang kita hal ini harus ingat nih. Jangan kita hanya sekedar rasa ini lupa lagi. Pastikan kalau kita mengapa harus mencintai Tuhan atau manusia, karena itu Tuhan sudah mengasihi kita, karena itu perintah Tuhan, karena kita adalah ciptaan Tuhan. Oke teman-teman, saya percaya saya dan teman-teman dimanapun kamu berada saat ini, jangan lupa Tuhan selalu mencintai kita. Tuhan selalu memeluk kita kok. Saat kamu susah, Tuhan tetap mencintai kamu. Saat kamu bangkrut pun, saat kamu pun gagal, tetap Tuhan mencintai kamu. Namun, pastikan bahwa kamu tidak akan pernah lupa Tuhan. Itu aja, oke? Oke, selanjutnya. Oke. Kita tidak sudah mengenal apa kita harus mencintai Tuhan atau manusia. Nah, satu hal yang harus kita ingat. Untuk mencintai itu bukan halal untuk menjadi kekasih kita atau pacar, tapi mencintai seseorang itu haruslah membawa orang itu untuk menjadi murid Yesus dan membawa mereka untuk lebih mengenal Tuhan. Artinya gini, kalau kita mencintai seseorang itu, berarti yang kita lakukan apa? Harus membawa dia untuk lebih mengenal Tuhan. Karena gini, kalau kita mencintai seseorang, berarti yang artinya kita tidak mau dong apa yang kita rasakan, yang kita suka itu juga harus dirasakan. Iya dong. Nah, makanya saya bilang, ingat, kalau untuk mencintai itu bukan harus untuk menjadi kekasih, tetapi membawa orang lain juga menjadi mengenal Tuhan. Maka yang harus kita lakukan untuk mencintai orang atau Tuhan adalah memuridkan atau memberitakan firman Tuhan. Misalnya nih, orang kita cintai itu, dia kan belum mengenal Tuhan misalnya, atau siapapun yang kamu sukai, otomatis kita membagikan apa yang kita rasakan. Benar nggak? Nah, saya kasih sebuah kesaksian. Jadi ada teman satu kerja saya, dia itu pacarnya orang Katolik, dan dia ini orang kota banget lagi gitu ya. Tetap si teman saya ini, si cowok ini, dia udah mencintai Tuhan, dia sudah melayani, bahkan dia nggak pernah lupa. Kalau dalam hal kegiatan pun dia selalu dalam hatinya kata, Ben, tahu nggak, sebenarnya aku walaupun kayak gini saya berdoa udah dalam hati. Berarti dia cinta Tuhan itu nggak harus katanya tutup mata. Ya benar, oke. Tapi pacarnya tahu nggak seperti dia. Tapi apa yang dia ceritakan sama saya, Ben, tahu nggak pacar? Dia cerita sedikit, pacarku punya Katolik, tetapi dia nggak seperti saya. Apa kata itu salah? Saya bilang nggak salah, tetapi kamu harus membawa dia lebih mengenal Tuhan, katanya. Iya ya. Ya bagaimana caranya, katanya? Ya apa yang kau alami, ya itu yang kau bagikan. Kalau kamu berdoa, ajak dia berdoa. Artinya adalah udah sama itu dia membagikan gitu loh. Kalau dia mengenal Tuhan, mencintai Tuhan, juga membagikan kepada pasangannya ini supaya dia juga mengenal Tuhan. Gitu teman-teman. Maka harus kita lakukan adalah mencintai orang atau Tuhan, harus memurikan dia. Bukan aku bilang kamu belajar Alkitab ya, bukan. Tetapi lewat kehidupan kita juga itu sudah memberikan mengenal bahwa Tuhan itu ada misalnya. Bukan atau menceritakan firman Tuhan itu bukan harus kamu kasih ayat ini loh, ayat loh kita harus mengenal Tuhan kalau kamu cintai Tuhan gitu loh, bukan. Tapi lo kesaksian dalam kehidupanmu sehari-hari. Maka pastikan kalau kamu benar mencintai Tuhan, maka bawa kekasihmu itu, bawa orang itu yang kamu sayang itu untuk lebih mengenal dia lagi, mengenal Tuhan. Itu yang dikatakan kalau kita mencintai Tuhan. Kalau dibilang saya mencintai Tuhan, tetapi orang yang kamu sayangi enggak mengenal Tuhan, bagaimana kamu mengatakan saya mencintai Tuhan? Jangan katakan kamu kalau kamu cintai Tuhan, tetapi orang yang kamu sayang enggak mengenal Tuhan. Bagaimana jadinya? Ingat, jangan katakan banyak orang tetangga kita misalnya nih.
dia mesti banyak berapa persen ngurusin semua. Tetapi kalau kita nggak menceritakan Injil, bagaimana kita jadinya? Benar nggak? Itu. Maka saya tekankan di sini, to love God, to love people. Artinya adalah kamu mencintai Tuhan, kamu harus menyaksikan kebaikannya kepada orang yang kamu sayangi, siapapun itu. Tidak salah. Tapi pastikan jangan kamu sampai jatuh lagi karena cinta itu. Jangan karena cinta kamu jatuh dalam dosa. Ingat, kita orang Kristen, kita anak Tuhan, kita pilihan Tuhan. Oke, Kak, berat banget. Kak, kan aku udah mencintai dia. Kak Eben, aku udah mencintai dia. Bagaimana nih jadinya? Kalau dia meninggalkan aku nggak bisa loh. Ingat, bahwa Tuhan adalah kita, apa dibilang, lebih besar kuasa yang Tuhan beri kepada kita daripada dunia ini. Artinya adalah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kamu benar mencintai Tuhan, apapun yang terjadi seperti pujikan, Tuhan tetap baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, ku tetap mengatakan Tuhan Yesus baik. Amin. Apapun yang terjadi, percayalah, kalau kita mencintai Tuhan, Tuhan pasti memulihkan, Tuhan pasti tolong kok. Maka pemuridan apa sih? Pemuridan adalah membuat orang lain menjadi murid Kristus dan meniru dari setiap kehidupan kita. Misalnya nih, saya kasih contoh dulu ya. Misalnya Tibawa punya kekasih. Nah, salah satu sisi Tibawa kita tahu dia mencintai Tuhan. Apa yang harus dilakukan Bawa? Kalau Bawa mencintai Tuhan, berarti dia juga harus membawa kekasihnya untuk mencintai Tuhan. Itu yang saya maksud, teman-teman. Jadi pastikan, to love God, to love people. Artinya adalah kita saling mengasihi orang lain, mengasihi sesama. Kamu mengasihi Tuhan, kamu juga harus membawa orang lain untuk mengasihi Tuhan. Amin. Sama itu, kalau kamu diberkati, kamu juga harus bagi berkat gitu. Itulah. Oke, next selanjutnya. Oke, pilihan ada di tangan kita sendiri. Siapa yang kita cintai dari dahulu? Apakah kita mencintai Tuhan atau orang lain? Jawabannya adalah yourself. Amin. Oke teman-teman, saya kasih kesempatan satu pendapat saja. Tapi sebelumnya lihat gambar ini. Apa yang terjadi? Apa yang kamu dapatkan tentang gambar? Kalau aku mungkin yang aku dapat dari keseluruhan aja kali ya. Satu kalimat dari keseluruhan aja kali Kak Eben ya. Keseluruhan sharing Kak Eben adalah intinya adalah Allah adalah kasih. Kalau ada orang Kristen yang tidak mengasihi Allah dan sesamanya, maka Allah yang disembah pasti berbeda, gitu ya. Kalau kita menyembah Allah yang adalah kasih, maka kita pasti mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ya mungkin aku mencoba merangkum dari apa yang Kak Eben katakan, kurang lebih seperti itu Kak Eben. Terima kasih Kak Eben. Terima kasih Rafael, luar biasa. Kalau kita lihat gambar ini adalah Tuhan berdiri. Tuhan berdiri dan ada di tengah-tengah pria yang memberi bunga mungkin sama cewek. Tapi dia ragu-ragu. Bunganya ini mau dikasih sama siapa sebenarnya? Sama dia atau sama Tuhan? Gitu kan. Tetapi dia ragu-ragu. Saya bilang, maka pilihan ada di tangan kita sendiri. Siapa yang kita cintai terlebih dahulu? Apakah kita mencintai Tuhan atau orang? Jawabannya adalah kita sendiri. Yang saya katakan adalah kita harus mencintai Tuhan dan kita juga bisa mencintai manusia. Amin. Percayalah, cinta Tuhan tidak terbatas buat kita. Cinta Tuhan itu selalu buat kita. Demikian juga Tuhan akan mengirimkan cinta itu atau jodoh atau apapun, Tuhan pasti kirimkan kalau kita benar sungguh-sungguh memintanya kepada Tuhan. Di nama Tuhan, demikian sharing pada malam hari ini. Bila kita sama-sama mengkoreksi diri kita, apa kita sudah mencintai Tuhan? Apakah kita sudah benar-benar lebih dari hati sudah mencintai Tuhan banget? Atau kita mengutamakan kita mencintai orang,
Padahal Tuhan kita lupa gitu. Kadang ada orang seperti itu. Tetapi saya percaya kita semua di sini, kita mencintai Tuhan, maka kita juga mencintai orang lain, maka semua satu paket. Di nama Tuhan. Oleh karena itu teman-teman, seperti yang katakan, mari jika ada orang lain yang kita lihat belum, atau kita sayangi, belum mengenal Tuhan atau belum mengalami apa yang kita rasakan, mari kita saksikan semuanya kepada orang yang kita sayangi, supaya kita sama-sama mengenal Tuhan. Oleh karena itu kita mau memuridkan dia. Apa sih memuridkan dia? Seperti dalam Matius, kalau kita harus memberitakan Injil, Tuhan juga harus memberitakan Injil kepada saksikan tentang kebaikan Tuhan, supaya mereka merasakan, mereka mengenal Tuhan dan kita juga mengenal Tuhan. Dia sama-sama mengenal Tuhan, itu lebih luar biasa lagi. Oke teman-teman, demikian sharing malam hari ini. Saya ajak teman-teman, yuk boleh matanya ditutup. Saya kasih 2 menit deh. Apa sih sebenarnya dalam hati teman-teman? Apa kita benar-benar mencintai Tuhan? Seperti pujian mengatakan, ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa, Bapa, pakailah kami. Apakah kita ingin mau dipakai Tuhan, tapi hati kita belum benar-benar mencintai Tuhan? Kadang kita takut kalau kita dijauhin Tuhan, apa yang kita lakukan? Oleh karena itu teman-teman, mari saya kasih kesempatan. Apa sih ungkapan kamu dalam hati pada Tuhan? Saya kasih 2 menit saja. Ini kami mencintaimu ya Bapa. Tuhan, jangan pernah tinggalkan. Jangan tinggalkan kami ya Bapa. Bila cintamu selalu ada buat kami Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Ya Bapa, Engkaulah Bapa kami yang selalu mencintai kami. Dalam kesusahan, dalam kesulitan kami, Engkau selalu mencintai kami. Engkau memeluk kami Tuhan. Engkau tak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Bapa. Pada malam hari ini Bapa, kami sudah membagi sharing dengan satu sama lain. Ya Tuhan, bila kami selalu mencintaimu dan mencintai orang lain dan mengasihi orang lain, ajari kami Tuhan. Jika kami selalu tuntunan darimu Tuhan, maka kami selalu tetap mencintaimu Bapa. Bahkan kami bisa menyaksikan kebaikan kepada orang yang kami sayang. Ajari kami Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau ada selalu buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sharing pada malam hari ini, kami percaya bahwa Tuhan selalu mencintai kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.